billahi minasyaitonir rajim. Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 46 sampai ayat 52. Wala tujadilu, dan janganlah kalian berdebat ahlul kitabi kepada ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, illa kecuali billati hiya ahsan, dengan cara berdebat yang terbaik, ilal ladzina zalamu, kecuali kepada orang-orang yang zalim, minhum di antara mereka. Wa qulu, dan katakanlah amanna, kamu iman, billazi unzila ilaina, kepada kitab yang Allah diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum, dan juga diturunkan kepada kalian, wa ilahuna wa ilahukum, dan Tuhan kami Tuhan kalian wahid, satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, orang yang muslim, orang yang berserah diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 44 ini, yaitu kita ketika diperintahkan oleh Allah larangan apa? Berdebat kepada ahlul kitab. Ya. Jadi ini ayat ini kita jangan berdebat kepada ahlul kitab. Siapa itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Gak boleh. Kalau kita tidak sanggup, misalnya kita belum menguasai ilmu-ilmu yang lengkap tentang Al-Quran, hadis, ya, iman kita belum kuat sekuat kokohnya baja kan? Para ulama yang ahli mumpuni dalam Al-Quran dan hadis. Ketika tergoyahkan iman kita seperti itu, kemudian jangan kita sekali-kali berdebat, apalagi kita belum mampu menguasai kitab yang mereka pelajari, yang mereka baca selama ini, itu Taurat yang menurut mereka itu Taurat asli, atau Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, dan itu Injil yang asli menurut mereka. Kita dilarang untuk berdebat. Wala tujadilu ahlal kitab, dilarang, jangan kalian berdebat. Tetapi kalau misalnya terpaksa, illa billati ahsan, kecuali kalau terpaksa kita berdebat harus dengan cara ahsan. Ahsan itu kalau dalam ilmu nahu namanya isim tabdil. Kalau hasan baik, kalau ahsan terbaik. Kabir besar, akbar terbesar, maha besar. Jadi kalau kita berdebat pun harus dengan cara yang terbaik. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Suruhlah manusia kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tak kalah sebelum berperang. Jadi istilahnya harus ada persiapan. Nah, seperti mahasiswa nih mau ujian skripsi, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung diuji, harus tahapan-tahapan. Ya, harus belajar, membaca, menelaah, meneliti, saya menyimpulkan, dan hipotesa-hipotesa itu dalam kesimpulan akhir. Nah, kita mampu diuji oleh penguji karena kita sudah lengkap data-datanya, faktanya. Nah, dulu ketika Abi menyelesaikan S2, judulnya kan sesuatu yang unik karena memang dosen pengujinya itu tidak menguasai, mungkin dia menguasai secara buku, tapi ketika kita di lapangan itu sangat berbeda. Itulah pentingnya kalau apa namanya karya ilmu itu jangan hanya pustaka di lapangan. Di lapangan itu biasanya profesor sekalipun belum menguasai. Yang pengujinya almarhum Profesor masih Zaimah Tahdoyako, Profesor siapa itu lupa ya, Hasanuddin Arif sudah wafat 2009. Yang satu masih ada
Sosok Ahmad Sukarja. Nah, penguji itu ini lihatlah ini sesuatu yang menarik itu. Ya, kita karena sudah di PPNN, Madila, mana, jadi kita menguasain secara lapangan. Jadi lebih enak ketika diuji. Ya, kita benar-benar siap. Nah, seperti itulah yang terjadi. Kita belum menguasai Al-Quran secara penuh, nahwu sorofnya, balaghahnya, tafsirnya. Lalu kita yang berdebat dengan orang yang ahli dalam itu, pendeta atau ya pendeta Yahudi, pendeta Nasrani yang menguasai Taurat dan juga belajar Al-Quran. Jangan. Kecuali kita sudah menguasai ahsan, maka dia ahsan dengan cara terbaik. Artinya kita sudah menguasai semua ilmu, lalu kita berdebat, silakan pun. Ya. Kemudian illa lazina zalaminhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ini terpaksa orang zalim melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah, misalnya menghina Islam. Nah, ini udah. Makanya di dalam tafsir Jalalain, ad-du'a ila Allah bi ayati wa tanbi ala hujjatihi, yaitu seperti doa kepada Allah dengan ayat-ayat Allah dan tanbih ala hujjah. Ya, bi ayat bin harabu wa abu an yaqra'u bil jizyah fajadiluhum bisayf hatta yusallimu aw yu'tu jizyah, yaitu ketika mereka adalah orang-orang yang zalim, menyimpang gitu ya, mereka tidak jelas, ingkar, sombong, lalu kita hadapi dan kita ngomong kepada mereka. Apa omongannya? Amanna, kami beriman, billazi unzila ilaina, kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Apa itu? Al-Quran. Kami beriman dengan Al-Quran. Wa unzila ilaikum, dan diturunkan kepada kalian. Kami percaya Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam. Kami percaya, kami yakin itu kitab Allah, tetapi yang asli. Tapi yang kalian baca misalnya sudah palsu, sudah ada tambahan, kekurangan, sudah ada hal penjiplakan dan sebagainya. Palsu, aspal asli tapi palsu misalnya. Nah, makanya di ayat ini kita harus jelas ya, bahwa kami beriman kepada kitab kami dan juga kitab yang diturunkan kepada kalian. Kalian baca tuh Taurat, kalian baca tuh Injil. Wa ilahuna ilakum wahid, Tuhan kami, Tuhan kalian sama, Allah Esa. Allah ilaha illallah. Nabi Musa, Nabi Isa semuanya sama, berdakwah dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, orang-orang muslim, yaitu orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau misalkan terjadi kita tetap berdebat. Ya, kita tetap berdebat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan ketika ada orang-orang yang ahlul kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu ada yang menafsirkan dengan bahasa Arab kepada orang Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukazzibuhum wa qulu amanna billahi wa unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna ilakum wahid wa nahnu muslimun. Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab, jangan kau benarkan tuh ya pendeta orang Yahudi, pendeta orang Nasrani, dan juga jangan kalian mendustakannya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami, Tuhan kita, Tuhan kalian sama, satu, yaitu Allah, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi ketika itu Rasulullah menjelaskan dalam hadis lain, di sini diriwayatkan dalam tafsir Jalalain, ketika dia sedang duduk bersama siapa nih, Abu Namilah Al-Ansari bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari orang Yahudi. Maka orang itu bertanya, ya Muhammad, hajar rajul minal Yahudi faqala ya Muhammad, hal taqallamu hajil jenazah. Apakah jenazah ini berbicara, ngomong? Ya, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Qala Yahudi, orang Yahudi berkata, ana asyhadu annaha tatakallamu, saya bersaksi bahwa jenazah ini berbicara. Wa qala Rasulullah SAW, idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukazzibuhum, apabila ahlul kitab berbicara, janganlah kamu benarkan, janganlah kamu dustakan, tapi katakanlah wa qulu amanna billahi wa rasuli wa kutubi wa in kana haqqan lam tukazzibuhum wa in kana batilan lam tusaddiquhum. Apabila ahlul kitab ngomong kepada kamu, jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan, tapi katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah. Karena jika itu benar berarti kalian tidak mendustakannya, jika itu batil berarti kalian tidak membenarkannya. Jadi dalam rangka itulah Rasulullah menjelaskan ketika ada orang Yahudi ahlul kitab dan orang Nasrani ahlul Injil ngomong kepada kita, berdebat. Jadi ini cara yang diajarkan Allah di ayat 46 ketika kita ada yang mengajak debat, yaitu orang yang ahli dalam kitab Taurat, orang yang ahli dalam kitab Injil. Inilah ayat 46. Kemudian Al-Ankabut ayat 47. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab, demikianlah kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad akan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Falladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan mereka kitab. Siapa itu? Taurat dan Injil, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Yu'minuna bih, mereka beriman dengan Al-Quran. Wa min haulai, dan di antara mereka ahlul kitab orang Yahudi Nasrani, may yu'minu bi, ada orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Wa may yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidak ada yang mengingkari terhadap ayat-ayat kami kecuali orang-orang kafir. Jadi enggak semuanya Yahudi Nasrani itu kafir, tapi ada ya di antara mereka. Kalau di antara itu sebagian kecil beriman kepada Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, percaya Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Ada, tapi yang seperti itu kan jarang, ya jarang. Tapi ada, kata Allah dalam ayat 47 ini, Allah menjelaskan ada di antara mereka mungkin satu atau dua atau berapa orang yang beriman. Seperti siapa? Di sini dalam tafsir Jalalain dijelaskan seperti Abdullah ibnu Salam dan Salman Al-Farisi yang akhirnya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dia ahlul kitab, dia orang Yahudi, dia orang Nasrani, ya, yaitu Abdullah ibnu Salam dan Salman Salman Al-Farisi. Ya, ada yang beriman. Ya, jadi enggak semuanya kafir, enggak semuanya mendustakan Al-Quran. Ada yang beriman. Nah, ini berarti yang beriman ini yang memang membaca kitab Taurat yang asli, yang memang membaca kitab Injil yang asli. Karena dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dijelaskan Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. Nanti akan ada Nabi akhir zaman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di ayat ini kita diperintahkan untuk kita harus yakin itu ada orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, orang-orang yang percaya dengan Al-Quran. Jadi enggak semuanya kafir. Makanya di dalam surat Al-Araf dijelaskan, alladzina yattabi'un rasulal nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapat terus dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil di sisi mereka, yang mereka menyuruh melakukan kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran. Itulah ada sebagian mereka itu. Itulah yang orang yang percaya dengan Al-Quran dan mereka akhirnya menjadi orang yang beriman. Ya, kita harus yakin ya. Jadi memang
memang seperti itu kejadiannya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa ya maktubun baina ainaini kafirun wa fi riwayatin kafara yaqrawa kullu mu'min, yaitu tentang Dajjal. Apa itu Dajjal? Yaitu di dalam matanya ada lafaz tak di antara kedua matanya di sini. Jadi nanti di akhir zaman Rasulullah menjelaskan ada orang yang ahli dalam semua kitab, Taurat, Injil, Zabur, bahkan beliau, ini orang ini bukan beliau ya, Dajjal ini bisa menciptakan surga, bisa menciptakan neraka. Apa cirinya? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah, di antara aina ini, matanya ini ada tulisan di sini, kafir, kaf, pa dan ro, kaf, pa dan ro, gitu. Jadi orang beriman bisa membacanya. Kalau orang munafik nggak bisa membacanya. Ya, di antara matanya ada tulisan kaf, fa dan ro. Itu ya. Nanti Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam itu kalau sudah kiamat. Kapannya wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ayat ini kita digiring untuk mengetahui bahwa ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an di antara ahlul kitab, di antara orang Yahudi, di antara orang Nasrani. Wa may yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidak ada mengingkari ayat-ayat kami, yang mengingkari Al-Qur'an kecuali orang-orang kafir. Jadi kita harus siapin nih. Ini lagi rame, ada seorang pejabat ya di kementerian apa gitu yang menginjak Al-Qur'an ya, yang dengan sengaja melakukan ini termasuk penistaan agama. Ya, masya Allah, nauzubillahi min dzalik. Ada aja ya, ketika mau Ramadan ada aja yang begitu. Juga ada yang ini benar atau tidak. Itu kenapa mie goceng ya, itu digemari, harganya murah, enak, nikmat. Ternyata mengandung minyak babi. Nah, di Tangerang tuh digerebek. Di Satpol PP sudah ditutup, ketahui di sini itu. Makanya hati-hati, ya tuh hati-hati nih, kita nggak sadar tuh mengandung minyak babi, nanti habis kirim. Jadi di Tangerang, kalau di sini nggak tahu. Ya, tapi kan itu ada bukti nyata gitu. Di Tangerang, itu mie itu yang mie goceng itu yang apa? Mie gacuan. Ya mie gacuan tuh. Kan kenapa digemari? Karena enak dan murah. Ternyata mengandung minyak babi. Nah itu tuh di Tangerang, mega cuan di Tangerang ditutup. Nggak tahu di sini mengandung itu enggak. Kalau dia ya sama aja bohong, kita makan yang haram, ya kan? Itu kan makanya tuh lagi ramai kan ini. Ya apakah itu benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ada dan itu yang menggerebek Satpol PP udah ditutup di Tangerang. Ada nih beritanya di medsos ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hati-hati ya. Makanya lebih baik kita yang asli-asli aja. Nah, sekarang ayat selanjutnya. Jadi yang mengingkari Al-Qur'an, ayat-ayat kami adalah orang-orang kafir. Udah jelas tuh. Siapapun dia yang mengingkari, tidak percaya dengan Al-Qur'an adalah orang-orang kafir. Ya, tidak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wa qad utiya ma amana ala mislil basar wa inna ma kana allazi utitu hawahyan aw hahullahu ta'ala ilayya farju an akuna aksarahum tabi'an." Tidak ada seorang nabi pun melainkan diberikan sesuatu yang serupa dengan apa yang dipercaya oleh manusia di masanya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu ditujukan Allah kepadaku. Aku berharap semoga aku adalah orang yang paling banyak mengikutinya di antara para nabi. Ya, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, "Ini mubtalika wa mubtali bika." Sungguhnya Allah mengujimu ya Muhammad, menjadikanmu sebagai ujian. Wa munzilun 'alaika kitaban la yaghsul ma taqra'u na'iman wa yaghza. Dan Allah menurunkan kepada sebuah kitab yang tidak akan terhapuskan oleh air, kamu dapat membaca dalam keadaan tidur dan bersikap.
Lau kana al-Qur'an fi hiyabin ma a'rabtu nar. Seandainya di Al-Quran itu ditujukan pada selembar kulit, maka dia tidak akan membakarnya, tidak mampu dapat membakarnya. Ya. Nah, ayat 48. Kita sekarang 48 ya. Wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wa la tahattu bi yaminika izar lartabal mubtilun. Ini kemudian mungkin enggak banyak yang tahu nih, Pak Haji ya. Haji Sanusi, Haji Rusmana, Haji Ujang. Nggak tahu kali ya? Iya. Ada acara? Oh, nggak tahu. Wa ma kunta taslu min qablihi, dan tidak ada kamu membacakan sebelum Al-Quran min kitabin, dari kitab apapun sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, wala takhattuhu, dan tidak kamu menulisnya biyaminika dengan tangan kananmu. Idzan jika demikian lartabal mubtilun, tentu ragu-ragu pelaku kebatilan. Jadi ayat ini Allah menjelaskan ayat 48 bahwa ya, mana ini? Tidak adalah kamu, maksudnya Nabi Muhammad, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah membaca sebelum Al-Quran. Jadi Rasulullah itu tidak pernah membaca. Membaca apa? Taurat, Injil, Zabur, nggak pernah. Kenapa? Karena Rasulullah itu ummi, emang tidak bisa membaca. Kenapa ummi? Jadi ummi itu bukan nggak cerdas, justru cerdasnya itu ummi. Seandainya Rasulullah itu bisa membaca, bisa menulis, Al-Quran itu bukan mukjizat. Ya kenapa? Itu buatan Muhammad, itu tulisannya Nabi Muhammad, itu apa namanya, bacaannya, tulisannya. Kalau itu saja Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis, orang-orang kafir Quraisy masih nggak percaya, apalagi bisa membaca. Kenapa? Wah, ini mah bukan firman Allah, tapi buatan Muhammad. Padahal udah jelas Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak menulis. Dan Rasulullah itu gak pernah membaca namanya Taurat, namanya Zabur, namanya Injil, gak pernah. Wa ma kunta taslu min qablihi, dan tidaklah kamu, hai Muhammad, pernah membaca sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran ya itulah Taurat, Injil, Zabur. Gak pernah Rasulullah membaca itu. Ya, wala taqatu bi yaminika, dan Rasulullah tidak pernah menulis dengan tangan kanan Al-Quran. Rasulullah gak pernah, Pak. Rasulullah tidak pernah menulisnya, ya, tidak pernah menulis, membacanya aja tidak, apalagi menulis, ya, dengan biyaminika, dengan tanganmu ya Muhammad. Izal lartabal mubtilun, andai kata kamu, hai Muhammad, bisa membaca, bisa menulis, benar-benar orang-orang ragu, ya, pelaku kebatilan ragu Quran itu adalah mukjizat. Ya, seandainya Rasulullah itu pandai membaca, pandai menulis, ya. Wa qalu asatirul awwalin uktabaha fayatumla alaihi dhikrata wasila. Orang-orang dahulu berkata, dongeng-dongengan orang dahulu itu diminta supaya dituliskan, dibacakan dongeng itu setiap pagi dan petang. Qul anzalul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakan akan diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi Quran itu benar-benar diturunkan Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwa 48 ini Rasulullah itu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran, dan juga Rasulullah itu tidak pernah menulis dengan tangannya. Jadi kalau misalnya ada orang masih ragu-ragu Quran itu mukjizat, berarti dia memang ditutup hatinya oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Orang beriman mesti percaya, mesti yakin. Makanya Quran ini ada 3 kelompok. Ada yang yakin percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang benar-benar memang zalim. Dalam Al-Quran, dalam surah apa itu, Allah menjelaskan 3 kelompok. Pertama, pertama faminhum
muqtasid, wa minhum zalimun nafsi, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi ada kelompok orang Quran turun, dia tidak percaya dengan Al-Quran, dan ini orang zalim, orang kafir, orang munafik. Enggak, 100% enggak percaya, itu mukjizat. Yang kedua muqtasid, pertengahan. Pertengahan ini dia percaya dengan Quran, dia menjalankan sebagian, tapi yang enak-enaknya, dan meninggalkan sebagian yang kira-kira nggak enak ditinggalin. Ini munafik nih. Ya, kalau tadi zalim, yang kedua munafik, muqtasid. 50-50 dah. Kalau bahasa kita itu STMJ. Sholatnya tekun, maksiatnya jalan terus. Jadi separuh-separuh dalam beragama. Nah, ini namanya muqtasid. Yang paling hebat orang beriman. Siapa dia? Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama nih, ini bulan Sya'ban, mau sebentar lagi Ramadan. Ada yang senang datangnya Ramadan, ada yang biasa-biasa aja, ada yang nggak senang, bahkan ngeluh, ya datang bulan lapar lagi, datang bulan ngantuk lagi, datang bulan haus lagi. Jadi terpaksa dia melaksanakan ibadah pun terpaksa. Makanya tidak ada nikmat dalam ibadah. Tapi orang beriman senang datangnya Ramadan. Senangnya itu dibuktikan kenikmatan dalam puasa. Rumusnya ada 2. Ini sering kali saya sampaikan, saya sampaikan. Rumus supaya kita sukses dalam Ramadan, ibadah wajib kita perbaiki, ibadah sunnah kita tambah. Ibadah wajib, sholat wajib kita perbaiki. Sholatnya kita bertekad selama Ramadan, awal waktu berjamaah di masjid, dan khusyuk itu lebih hebat lagi. Awal waktu jangan ditunda-tunda, apalagi santri berjamaah, ini gampang banget, di lantai 2 udah berjamaah di masjid atau musola, lebih bagus di masjid ya. Tapi karena kita di musola, kemudian khusyuk, nah ini diperbaiki, ibadah wajib kita perbaiki, apalagi puasa kita perbaiki. Apa yang kurang dari puasa kita nanti, jangan hanya menahan makan minum saja, ansi. Kita menahan seluruh anggota tubuh kita, mata kita berpuasa, mulut kita berpuasa, telinga kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki berpuasa, kemaluan, semuanya berpuasa. Namanya shaumul khusus atau shaumul khusus bil khusus. Ya tuh, ya kalau bisa kita perbaiki yang wajib, nanti zakat kita perbaiki, ya. Yang sunnah kita tambah. Apa itu? Jangan sampai selama Ramadan kita lepas tahajud, tarawih, jangan sampai. Tarawih terus setiap malam kita laksanakan, qobliyah ba'diyah terus kita laksanakan, tahajud setiap malam kita laksanakan. Kenapa? Karena kita bangun sahur, mumpung bangun sahur tahajud. Enggak sahur aja kita tahajud, apalagi kita bangun. Jadi jangan sampai hanya sahur tok doang ketika bulan Ramadan, tapi kita bertekad selama Ramadan sholat tahajud walaupun 2 rakaat karena kesiangan. Jangan tahajud santri Qalbun Salim subuh aja jam 5 ini masih cuma berapa orang? Cuma 5 orang, padahal sudah banyak yang ada di kamar, ada tidur masih ngorok. Aduh, masya Allah. Habis itu udah males marah. Kalau marah nanti masuk rumah sakit lagi. Ya tensinya tinggi. Waktu kemarin masuk rumah sakit karena udah puncaknya ngeri. Kalau marah tensi naik, khawatir stroke. Nah, makanya itu menjaga. Cuma kan gimana nggak mau marah? Tinggal di sini masih susah dibangunin gitu. Ya, tolong deh kesadarannya, tolong bantuin Abi gitu ya. Selama Ramadan apalagi kita akan ngaji terus ba'da subuh ya. Kalau ba'da tarawih silakan belajar masing-masing, ngaji masing-masing. Bertekad selama Ramadan Quran harus hatam minimal 1 kali. Santri ini kalau nggak hatam nggak terlalu banget. Ya, Imam Syafi'i selama Ramadan hatamnya 60 kali. Hatam Quran 60 kali. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Itu rekor yang luar biasa. Kita nggak mampu lah, nggak mampu. Di pesantren Temboro, ya Al-Fatah, itu setiap malam ada sholat taraweh 30 juz hatam dari Isya sampai selesai sahur.
Coba dilaksanakan di sini. Insya Allah nggak ada yang kuat. Ini aja subuhnya berat kan? Bayangkan tuh. Sholat taraweh 30 juz setiap malam. Masya Allah. Berarti kalau Ramadan 30 hari, 30 malam, 30 kali khatam Quran. Ini udah kayak Imam Syafi'i juga kan. Sholat tarawehnya Pak. Jadi rakaat pertama, sholat pertama itu adalah para hafal keufas, para hafiz Quran. Sebab nanti dia kan khawatir bacaan yang salah diperbaiki di shop yang pertama. Ada yang klaster 30 juz, ada yang imannya lemah 20 juz, lebih lemah lagi ada yang 10 juz, ada yang lebih lemah lagi 5 juz, ada yang paling lemah. Paling lemah itu Pak, 1 juz itu paling lemah. Jadi setiap sholat taraweh 1 juz. Coba bayangkan. Kita taraweh al-hakumut ke bawah. Ya, Masya Allah. Ini kapan? Kita nanti insya Allah kalau Fazza selesai, nanti insya Allah taraweh 1 juz lah di Kolbun Salim insya Allah. Kita bertekad 1 juz setiap malam. Ya, boleh kalau udah hafal Quran atau beli Quran yang ada itunya, nggak apa-apa. Kita baca dulu ya. Ya setiap malam tuh kalau bisa taraweh 1 juz, Masya Allah. Mumpung di Kolbun Salim kan, di rumah tidur, main handphone, ya begitu kan, nggak ada aktivitas. Nah, kembali lagi ke ayat ini bahwa Al-Quran ini sebelum Rasulullah SAW yang ummi ini nggak mungkin dia membuat Al-Quran karena dia ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kitab-kitab yang sebelum Quran pun dia tidak pernah mempelajarinya, apalagi menulis Al-Quran. Jadi ini bukti Quran itu mukjizat, itu firman Allah yang Allah langsung katakan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayati illa zalimun. Bahkan Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam hati-hati orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi kalau orang yang cerdas, ya orang cerdas itu Allah akan memberikan hati mereka itu Al-Quran. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan tidak ada yang menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang zalim. Kecuali orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran ini jelas firman Allah. Allah akan berikan kemudahan kepada siapapun menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Ya, kecuali orang yang zalim. Ya, yang mengingkari Al-Quran. Kemudian, udah biar jam 6 ya. Ayat 50. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan mereka berkata orang-orang kafir, mengapa tidak Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat dari Tuhannya. Qul kata Muhammad, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat Al-Quran itu memang dari Allah. Wa inna ma'al nazir mubin. Dan sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, hanya memberi peringatan yang jelas. Jadi ayat 50 ini Allah menegaskan ketika orang-orang kafir waktu itu berkata Quran itu ya adalah benar enggak tuh Al-Quran itu firman Allah. Maka Allah pun langsung mengatakan di sini innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat Al-Quran itu adalah dari Allah, di sisi Allah. Dia setiap hurufnya dari Allah. Jadi bukannya ucapan Nabi Muhammad, bukan ungkapan Nabi Muhammad, bukan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sesungguhnya Nabi Muhammad, aku ini anak nazirul mubin, hanya memberikan peringatan, hanya menjelaskan. Jadi bukan yang menciptakan, bukan yang membuat Al-Quran. Ayat 51. Awalam yakfim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad akan Al-Quran yusla alaihim, yang dibacakan kepada mereka, inna fi dzalika, sungguh demikian itu la rahmatan, rahmat Allah, wa dzikra liqaumin yu'minun, dan pelajaran bagi kaum yang beriman. Jadi sudah cukup enggak Al-Quran itu adalah mukjizat? Allah turunkan akan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya yang demikian itu sebagai rahmat Allah dan peringatan untuk orang-orang yang beriman.
terakhir ayat 52. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa billahi baini wa bainakum, cukuplah Allah di antara aku dan di antara kalian syahidan sebagai saksi. Cukup aku Nabi Muhammad dan di antara kalian, ya cukuplah Allah ya di antara kita, di antara aku dan di antara kalian sebagai saksi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh, dialah Allah yang mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Walladzina amanu bil batil, dan orang-orang beriman, ya orang beriman bil batil dengan yang batil, wa kafur billah, dan mereka ingkar kepada Allah. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi ayat ini menegaskan Allah lah sebagai saksi bahwa di antara kita, aku, di antara Nabi Muhammad, di antara kalian, bahwa dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit, yang mengetahui apa yang ada di bumi. Orang-orang yang beriman kepada yang batil, orang-orang beriman kepada yang batil, maksudnya orang kafir ya, maksud begitu ya. Kebingung nih, maksudnya apa nih orang beriman tapi dengan batil? Beriman percaya dengan yang batil, ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Yaitu kelak nanti di akhirat, ya Allah akan memperlihatkan balasan ya kedustaan mereka yang batil, bahwa Al-Quran itu bukti yang nyata, ya mereka akan mengetahui balasan kepada apa yang mereka lakukan di dunia. Di ayat yang terakhir Allah menegaskan orang yang percaya dengan yang batil, yang percaya dengan batil maksudnya percaya dengan kitab selain Al-Quran yang sudah direkayasa, ditambah, dikurangi, dan dia ingkar kepada Allah, mereka itulah orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan